masa turunnya ini termasuk surah yang terakhir. Jadi kalau ditanya surat terakhir turun kepada Nabi surah apa? Surah An-Nasr. Jangan sampai salah jawab. Kalau surat terakhir turunnya kepada Nabi surah An-Nasr, tapi ayat terakhir beda. Ayat terakhir surah, pelan-pelan. Surat terakhir, surat cinta terakhir dari Allah kepada Nabi surah An-Nasr. Ayat terakhir turun kepada Nabi bukan surah An-Nasr. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Apa bedanya Ustadz? Kalau An-Nasr turun satu surat, tapi kalau satu ayat terakhir turun namanya surah Al-Maidah ayat 3. Supaya nanti kalau ada cerdas kuis ya, door prize, jangan salah jawab. Coba ibu buka surah Al-Maidah ayat 3 biar bisa bedakan. Al-Maidah itu surah ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa artinya? Ayat 3. Pada hari ini, cari dulu surah ke-6 ayat 3. Sorry, surah kelima, benar. Waduh, benar. Surah kelima Al-Maidah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah dari bayi, dari daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk mengamalkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, barisnya di situ ya. Pada hari itu telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, satu ayat itu, satu baris itu, itulah ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi surat terakhir adalah surah An-Nasr. Ini yang kita bahas hari ini. Jadi kita sedang membahas surat terakhir yang turun kepada Rasulullah, bukan urutan, tapi surat terakhir. Kalau urutan mushafnya surah An-Nas, tapi kalau urutan turun surah An-Nasr yang terakhir. Makanya surat ini ya, ibu-ibu sekalian, namanya An-Nasr. Apa arti An-Nasr, Bu? An-Nasr itu ada yang suaminya Pak Nasir, ada Pak Nasar, ada Nasar, Nasir,
Ansor itu sama artinya. Nasar itu artinya pertolongan. An-nasar sebuah pertolongan atau suatu pertolongan. Jadi kalau ditanya kita ini siapa di sisi Allah, kita ini disuruh oleh Allah kunu ansarallah, jadilah penolong Allah, menggunakan bahasa ansar atau nasar. Jadi kalau ibu jadi penolong agama Allah berarti disebut namanya ansar atau nasirah. Makanya kemudian ayat ini bicara tentang apa? Berarti bicara tentang pertolongan. Jumlah ayatnya 3 ayat, disebut ayat surah Madaniyah, bukan Makkiyah. Sebelum-sebelumnya ibu-ibu, sebelumnya surah Tabat Yada adalah Makkiyah. Adapun An-Nasr itu surah Madaniyah. Kok bisa Ustadz Madaniyah? Padahal pendek suratnya. Karena Madaniyah itu turunnya setelah hijrah. Nabi wafat tahun berapa, Bu? Nabi wafat di usia berapa? Di usia 63. Nabi wafat kira-kira di Arafah. Maksudnya di Islamik, di Madinah atau di Mekah? Meninggalnya di Madinah. Berarti Madinah itu setelah Nabi hijrah atau sebelum? Setelah. Maka kalau setelah berarti disebut Madaniyah. Berarti surat yang turun ini setelah Nabi hijrah, maka surat ini disebut Madaniyah. Baik, kita baca bareng-bareng. Kalau udah tulis, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1, 2, 3. Ada ha-nya ya, ha besar di situ. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. 1, 2, 3. Oke, bagus. Itu kalau ibu baca jaa, panjangnya berapa, Bu? Panjangnya boleh 4 atau 5. Jangan sampai panjangnya 8. Panjangnya 4 atau 5. Enggak boleh 6, enggak boleh 7. Panjangnya boleh 4 atau 5 ketukan. Kemudian penekanan sedikit, wal fath. Wal fath. Ibu harus keluar nafasnya. Wal fath. Hamas. Bahasa tajwidnya hamas. Ya. Kemudian afwaja, jangan dibaca
afwaja, tapi afwaja. Ada orang, sebagian kita mungkin ngulangnya diulang dari afwaja. Afwajan fasabbih. Ibu pernah dengar gak? Saya pernah dengar ada imam ngulangnya dari afwaja. Nanti mohon jangan ngulang dari afwaja. Kan itu ada lam alif ya. Di Quran ibu ada lam alif enggak? Di sini ada lam alif nih Quran di sini. Afwajan fasabbih. Jangan. Nanti kalau udah paham artinya agak lucu. Coba artinya gimana? Afwaja itu artinya dalam keadaan berbondong-bondong. Berbondong-bondong maka bertasbihlah. Kira-kira gimana tuh? Berbondong-bondong maka bertasbihlah. Kurang. Bisa dipahami tapi kurang secara bahasa. Makanya sebaiknya kalau pengen mengulang, ulanglah dari yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baru gitu ya. Baik, tolong penekanannya di ayat 2 kalau mau ngulang ibtida ngulangnya dari yadkhuluna. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Oke, kita lanjut. Kita masuk surah An-Nasr, mencoba kita terjemahkan dulu. Pelan-pelan. Saya terjemahkan secara umum, nanti baru di detail per kata ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, nanti saya ulangi lagi pendek-pendek. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat orang-orang. Jadi bahasa Arabnya kalau kamu melihat orang-orang, ra'aitan nasa atau ra'aital insan, kamu melihat orang-orang, melihat manusia. Bahasa Arabnya ra'aital insan, kamu melihat orang-orang. Kalau saya melihat orang-orang, ra'aitun nas, saya melihat orang-orang. Tapi kalau ibu sesama perempuan, bukan ra'aitan nas, tapi ra'aitin nas. Saya ulangi, ini laki-laki muzakkar dalam bahasa Arab. Bentuk katanya bukan jenis kelamin, bentuk katanya itu laki-laki. Kamu melihat orang-orang dalam bahasa Arabnya ra'aitan nas. Tapi kalau ibu sama-sama ibu-ibu, ibu mau melihat siapa? Saya mau melihat anak saya. Saya telah melihat anak saya. Ra'aiti aulad, saya melihat anak-anak. Bukan ra'aita, di sini ayat 2 ra'aita. Kalau ibu yang mengucapkan sesama perempuan berarti ra'aiti. Kalau ibu mau mengucap saya melihat ibu-ibu, ibu-ibu telah datang, maka bahasa Arabnya ra'aitil ummahat ja'at. Ra'aitil ummahat, ra'aiti ummahat, saya melihat ibu-ibu. Berarti bukan ra'aita. Di sini bentuknya laki-laki atau muzakkar. Wa ra'aitan nas, dan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Makanya menggunakan ra'aita. Itu aja. Kok Ustadz, kok ra'aita? Seakan-akan Quran diskriminasi. Kok perempuan enggak dilibatkan? Enggak, Quran ini turunnya kepada laki-laki. Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menggunakan ra'aita. Wa ra'aita, dan engkau Muhammad melihat an-nasa, manusia, orang-orang, yadkhuluna, mereka masuk. Bahasa Arab masuk itu kalau mereka masuk yadkhuluna. Yadkhuluna itu mereka masuk. Kapan masuknya Ustaz? Masuknya kalau dari kata yadkhuluna berarti sedang, fi'il mudhari. Mereka sedang masuk dan akan masuk. Maka artinya dua, mereka sedang masuk dan akan masuk. Saya sedang masuk ke masjid. Bahasa Arabnya adkhulu ilal masjid. Saya masuk ke masjid. Saya sedang masuk ke masjid. Atau saya akan masuk ke masjid. Adkhulu ilal masjid. Adkhulu, saya sedang masuk atau akan masuk, ila kepada atau ke masjid. Adkhulu ilal masjid. Saya sedang atau akan masuk ke masjid. Salah satu, tinggal pilih. Yadkhuluna, mereka sedang, akan masuk, sedang dan akan masuk. Fi, di, atau dalam. Fi itu artinya dua, di atau dalam. Ibu boleh menerjemahkan fi itu di atau dalam. Mereka akan atau mereka sedang masuk dalam din. Apa arti din, Bu? Din, agama. Kalau dain, utang. Hati-hati. Kalau dain, utang. Kalau din, agama. Din artinya agama, dain artinya utang. Mereka akan masuk dalam din, agama Allah, fi dinillah, di dalam agama Allah, afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Arti afwaja berbondong-bondong. Pelan-pelan. Kita ulang dari yang pertama. Ayat pertama, iza, apabila, jika. Apabila, jika. Bukan andai kata ya, bukan. Saya ingin tanya Bu, jika dengan andai kata, jika dengan seandai, sama nggak? Jika dengan seandainya sama nggak Bu? Ada yang bisa jawab? Kalau andai? Nggak pasti. Nggak pasti. Seandainya ya, berandai-andai. Berandai itu biasanya berangan-angan. Kalau andai, seandai atau berandai dalam bahasa Arabnya lau, bukan iza. Kalau iza itu jika. Kalau seandainya, andai kata bahasa Arabnya lau. Orang kalau berandai-andai itu nggak boleh, dilarang banyak berandai-andai. Kalau Allah mengucap seandainya, rata-rata nggak terjadi. Misalnya Allah bilang begini, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri semuanya beriman dan bertakwa. Berarti kenyataannya nggak ada penduduk beriman dan bertakwa semuanya. Berarti Allah mengucapkan begitu, memberi pesan buat kita, tidak akan pernah terjadi di suatu negeri semua penduduk beriman dan bertakwa seluruhnya. Nggak akan semua blok Arafah ini semuanya kemudian ikut ngaji, nggak mungkin.
Enggak mungkin. Seandainya mereka ikut ngaji semuanya, nah berarti kira-kira berangan-angan gak tuh? Berangan-angan. Enggak mungkin terjadi. Mustahil. Kemungkinan kecil. Tapi kalau jika itu berarti, kalau jika apa Bu? Jika ibu menulis, kalau ibu menulis, ibu baca, berarti mampu kan? Mampu. Saya nggak paham banget tentang bahasa Indonesia ini. Kalau ada guru bahasa Indonesia, boleh tuh. Intinya ibu paham lah ya. Ibu paham lah. Ya. Ibu pahamlah tentang jika. Jadi kalau jika bahasa Arabnya idza. Apabila. Contoh, ibu pernah nggak dengar ayat idza zulzilatil zalaha, apabila bumi ini digoncang segoncang-goncangnya, maka bumi akan mengeluarkan isinya. Kira-kira itu berandai atau akan digoncang? Akan digoncang. Kapan digoncang? Kalau terjadi gempa. Gempa itu sering terjadi. Kan Banten dapat kabar akan ada goncangan, tapi nggak tahu kapan terjadi. Katanya megatrust, nggak tahu kapan. Apabila rumah itu digoncang segoncang-goncangnya, maka keluarlah isi rumah. Ada nggak Bu rumah yang sedang digoncang segoncang-goncangnya? Ada nggak? Ada. Rumah yang dijarah? Nah, apanya yang digoncang itu? Ya. Jadi idza, apabila, ya ini realistis, apabila jaa, telah datang. Jadi kalau jaa itu telah datang, saya bilang jaa itu telah datang. Kalau ibu telah datang ke sini, bahasa Arabnya apa? Kamu ibu-ibu sekalian telah datang, bahasa Arabnya jitunna. Jaa jadi jitunna, kalian telah datang. Tapi kalau jaa ini, dia telah datang, bukan kamu. Jaa itu artinya dia telah datang. Jangan dipindah kalimatnya. Apabila kamu telah datang, beda bahasa Arabnya. Ya Bu ya. Kalau apabila kamu telah datang, bahasa Arabnya bukan jaa tapi jita. Tapi kalau dia telah datang, jaa. Apabila dia telah datang tuh apanya yang datang? Nasrullah, pertolongan Allah. Apabila dia telah datang, dia siapa Ustaz? Pertolongan Allah. Gitu caranya. Jadi apabila dia telah datang, dia siapa? Pertolongan Allah, Nasrullah. Wal fathu. Wa itu dan, al fathu kemenangan. Al fathu kemenangan. Makanya kalau fathu itu, ibu kalau dengar ada namanya Fatihah, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah, apa arti Fatihah? Fatihah itu artinya pembuka, penakluk, pemenang. Jadi begini Bu, menang itu, apa sih maksud menang? Kenapa menang itu dalam bahasa Arab Fatihah? Sekarang bayangkan ibu, bayangkan ya. Bayangkan masjid yang dulu
di Turki itu ada kemudian disebut Masjid Hagia Sophia ya. Itu gereja atau masjid? Ya. Tapi kemudian dibuka. Kalau gereja untuk orang non muslim, Nasrani. Tapi orang Islam datang berdakwah dan menguasai wilayah, maka gereja itu dibuka, dijadikan masjid. Itu disebut namanya buka, itu buka kemenangan. Makanya buka kemenangan itu bahasa Arabnya namanya fathun. Fathun, membuka. Dengan membuka itu Islam jadi menang, makanya disebut fathun. Ada peristiwa yang disebut namanya Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah adalah peristiwa di mana Nabi berhasil kembali ke tanah air setelah Nabi pergi ke Madinah. Madinah itu bukan tanah air Nabi. Nabi pergi ke Madinah karena diusir, karena dikejar, Nabi pergi ke Madinah. Akhirnya selama 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi balik ke tanah air membawa 10.000 kaum muslimin, membuka Mekah, dan Mekah menjadi milik Islam. Disebut namanya Fathu Mekah, membuka, meraih kemenangan. Mekah dibuka untuk orang Islam berarti sama dengan menang. Ibu pernah dengar kata Fatahillah enggak? Fatahillah nama apa, Bu? Sunda? Jayakarta. Yang memperjuangkan Jayakarta adalah Fatahillah itu, Ibu perhatikan Jayakarta. Apa arti Jayakarta? Jaya itu menang, Karta itu kota. Kota yang menang. Siapa yang memenangkan? Orang Islam. Fatahillah. Kenapa kemudian Jayakarta itu dinamakan Jayakarta, kota yang menang? Karena diambil dari surah Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, surah Al-Fath. Coba Ibu buka surah Al-Fath. Surah 48 ayat 1. Surah 48 ayat 1. Baca artinya. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Oke. Ayat inilah yang menjadi dalil kenapa Jakarta itu asal usulnya Jayakarta, kota yang menang. Karena yang memenangkan kota Jakarta itu adalah orang Islam. Kemudian Fatahillah, maka diambillah ayat Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, kota yang menang. Menang itu bahasa Arab, kemudian disimpulkan fathun. Fathun. Jadi Jakarta itu Jakarta itu Islami namanya. Jayakarta, kota yang menang. Cuma enggak namanya enggak nama Arab, nama Sanskerta. Nah, kemenangan itu penting, Bu. Hari ini umat Islam kira-kira menang atau menanggung? Menanggung. Hari ini orang Islam itu bukan menang tapi menangis. Berarti yang dicari orang Islam hari ini adalah kemenangan. Bagaimana jika perlu orang Islam itu yang menguasai dunia? Bagaimana orang Islam, syariat Islam yang menjadi satu panduan? Bagaimana orang Islam yang menciptakan karya-karya teknologi kalau bisa orang Islam,
Hari ini maaf kalau kita beli produk di Indomaret, Alfamart, di mana-mana, kira-kira yang bikin orang Islam rata-rata atau orang non-Islam? Non-Islam. Coba Bu, negara yang bersih, yang disiplin, kira-kira negara Muslim atau negara non-Muslim? Non-Muslim. Aneh kan? Negara yang Islamnya banyak, orang Islamnya banyak, jorok, nggak tertib, nggak sabaran, gampang marah, senggol bacok, ya kan? Nggak boleh kesenggol dikit. Tuh, banyak orang miskin. Coba kalau kita lihat negara-negara yang orang Islamnya banyak orang miskinnya, pendidikannya tertinggal, terbelakang. Coba lihat negeri barat, orang yang masuk Islam, orang barat convert to Islam, masuk Islam, orang semakin semangat membela agama Islam. Orang Islam keturunan nggak ngapa-ngapain. Berarti orang Islam ini sedang menangis, orang Islam ini sedang menanggung beban. Maka orang Islam itu butuh sekarang yang namanya fathun. Apa Bu? Fathun? Kemenangan. Untuk dapat kemenangan itu butuh apa? Butuh nasrullah. Untuk dapat kemenangan butuh nasrullah, pertolongan Allah. Nih kita bahas nanti. Jadi ayat pertama, apabila telah datang, dia telah datang. Apa yang telah datang? Pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Baik. Kalau pertolongan Allah dan kemenangan telah dapat, wa ra'aita, kamu melihat, annasa, manusia, kamu melihat annasa, manusia, yadkhuluna, mereka sedang dan akan masuk, fi dinillah, dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Jadi kalau Islam ini menang, orang masuk Islam itu ramai. Berarti kira-kira di Indonesia orang masuk Islam banyak nggak Bu? Banyak. Tapi orang masuk Kristen banyak nggak? Orang masuk Islam banyak, orang masuk Kristen banyak nggak? Banyak. Angka kristenisasi, pindah agama, lockout, itu besar. Di sebagian daerah-daerah itu, yang daerah-daerah rawan, di mana miskin, itu kan dikasih mie sekardus, iya kan? Mie gelas segala macam, dikasih uang 300.000 bulan pertama, bulan kedua, bulan sampai masuk, baru nanti berapa bulan stop. Banyak orang kita itu masuk Kristen. Tapi di barat sana, Eropa sana, orang masuk Islam sangat banyak. Bayangkan orang Islam masuk Islam itu sangat banyak. Berarti di sana Islam lebih terlihat. Di barat Islam lebih terlihat. Pertolongan Allah dan kemenangan sudah terlihat oleh mereka. Maka mereka mulai masuk Islam berbondong-bondong. Maka hari ini kalau ditanya Bu ya, di barat itu semangat belajar Islamnya luar biasa mereka. Mereka masuk Islam baru sebulan 2 bulan, tapi mereka udah hafal Quran, mereka udah segala macam dikuasai. Masya Allah. Saya punya murid 26 tahun di Amerika, belajar bahasa Arab dengan saya, namanya Pak Dena. Beliau bilang di Amerika sana Ustadz, sebenarnya lebih banyak orang nggak beragama, agnostik sebenarnya. Mereka memang statusnya di kartu KTP mereka itu memang Kristen,
tapi mereka sendiri sebenarnya nggak ke gereja. Mereka sendiri nggak ke gereja. Makanya mereka itu kalau menerima tawaran dari Islam yang logis, itu mereka terima. Ternyata Islam itu ajarannya logis, masuk akal. Nah, kemenangan datang, pertolongan Allah datang di negeri itu, hidayah Allah datang, maka mereka mulai banyak masuk Islam. Ini kalau Allah kasih pertolongan, Bu, suatu negeri orang Islam bisa bertambah banyak jumlahnya. Dan hebatnya, Bu, yang masuk Islam kira-kira orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Yang keluar dari Islam malahan orang bodoh. Kan ada di kita yang memang keluar dari Islam, pergi ke Amerika. Ya, Ibu pasti tahu, Bu. Pernah jadi guru di Az-Zaitun. Waduh, waktu ketika masih di Indonesia, itu memurtadkan super ini ojek online itu. Sopir didekati, didakwahi sama dia agar murtad. Ada namanya Saifuddin Zuhri yang di Amerika kemudian jadi pemulung. Keluar dari Islam di Amerika, awal-awalnya sempat jadi penceramah di gereja, tapi kemudian turun taraf hidupnya jadi pemulung. Anaknya tetap kuat keislamannya. Jadi anaknya itu berjuang bagaimana ayahnya kembali ke agama Islam. Semuanya orang masuk Islam itu butuh namanya nasrullah, butuh pertolongan Allah. Baik, itu ayat kedua. Sebelum saya baca tafsirnya, ayat ketiga, fasabbih. Fa itu artinya maka, sabbih bertasbihlah. Jadi kalau ibu ngomong ke teman, tasbihlah, berzikirlah, bahasa Arabnya sabbih. Sabbih. Berzikir, kalau zikir uzkur, kalau tasbihlah sabbih. Ibu, lafal tasbih itu apa, Bu? Tasbih itu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allah akbar, talbiyah, la ilaha illallah. Kemudian istirja, lafaz istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lafal hauqala, la haula wala quwwata illa billahil alim. Ini harus ingat nih. Tasbih bunyinya subhanallah, tahmid bunyinya, takbir bunyinya, talbiyah bunyinya la ilaha illallah. Talbiyah ini istilahnya kalau selain talbiyah tahlil. Kalau enggak talbiyah tahlil. Kalimatnya la ilaha illallah. Kalau hauqala bunyinya la haula wala quwwata illa billah. Istirja bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kalau ada takziah misalnya, maka anjurkan ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Fasabbih, maka bertasbihlah, bi dengan hamdi, bi dengan hamdi, memuji. Saya ulangi, fa maka, sabbih bertasbihlah, bi dengan hamdi, memuji. Hamdi, memuji. Jadi kalau ada nama orangnya Ahmad, berarti orangnya terpuji. Kalau ada orangnya Hamad, artinya terpuji. Kalau ada orangnya Hamid, namanya terpuji. Kalau ada ibu namanya Hamidah, berarti terpuji. Kalau ada nama ibu Mahmuda, berarti mama muda. Ya, Bu. Mahmuda itu artinya terpuji. Apalagi yang terkait mirip-mirip, apalagi? Ada Ahmad, Hamidah, Mahmudah, apalagi?
apa ya lagi ya, termasuk kalau Ahmad itu, kalau ibu nih, ibu rajin tahajud. Ada yang rajin tahajud di sini? Angkat tangan yang rajin tahajud. Yang rajin tahajud, ayo angkat tangan. Saya percaya ibu gak ngangkat tangan karena ibu tawadhu. Masya Allah. Tawadhu itu apa, Bu? Ketawa sambil duduk. Tapi insya Allah ini wajah-wajah tahajud semua, amin. Nah, orang kalau tahajudnya rajin, puasanya jarang, sedekahnya jarang, tapi tahajudnya rajin, maka tahajudnya itu disebut namanya mahmud. Dia terpuji dengan satu amalan. Kalau tahajudnya kurang, sedekahnya rajin, sehingga dikenal seantero Arafah dia yang paling rajin sedekah. Maka sedekahnya itu dia pantas disebut mahmud. Dia terpuji dengan sedekahnya. Ada orang sedekah malas, sholat malam malas, tapi rajin nuntut ilmu, datang terus. Maka dengan rajin datangnya, tapi nggak tidur, rajin datang, belajar beneran, maka rajinnya itu disebut mahmud, terpuji. Tapi ada manusia yang semuanya terpuji, malamnya terpuji, siangnya terpuji, kalau ngomong terpuji, kalau berbuat terpuji, jadi pemimpin terpuji, jadi orang di tengah masyarakat terpuji, sendiri terpuji, tengah ramai terpuji, di pasar terpuji, di masjid terpuji. Siapa dia? Dia tidak disebut mahmud. Karena banyak yang terpuji, seluruhnya terpuji, dia tidak pantas disebut mahmud. Dia pantas disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad itu semuanya terpuji. Makanya orang yang disebut Muhammad berarti orang itu semuanya terpuji. Makanya Nabi Muhammad itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamad itu artinya memuji. Makanya alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Jadi kalau nanti ada namanya Mahmud, kita nggak bisa jadi Muhammad, Bu, tapi kita bisa jadi Mahmudah. Ibu bisa jadi Mahmudah. Ibu tinggal pilih. Ibu pilih aja yang favorit apa kira-kira. Kalau misalnya yang paling favorit, Ustadz saya sedekah, tapi sedekah dengan senyum. Di mana-mana saya senyum, kayaknya di antara semua saya yang paling rajin senyum. Maka senyum dia pantas dipuji. Sampai sendiri nggak ada orang pun dia senyum. Ini agak bingung juga tuh. Jadi itu disebut Mahmud. Nanti ibu buka surah Al-Isra, bahwa sholat malam yang rajin itu disebut Mahmud. Saya aja buka surah Al-Isra, surah 17. Surah 17 buka ayat 79. Ayatnya 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Oke, sholat malam mudah-mudahan Allah mengangkatmu di tempat yang bahasa Qur'annya Mahmud, Mahmudah. Di ujungnya coba ibu baca Mahmudah. Mahmudah itu berarti Mahmud, terpuji. Nah itu. Jadi kalau ingin terpuji, maka pilihlah amalan-amalan tertentu yang jadi andalan. Oke, itu dalilnya. Kalau orang punya amalan favorit, dia bisa dapat Mahmud. Baik, kembali kepada surah An-Nasr. Surah An-Nasr di ayat ketiga kembali, maka sabbih, bertasbihlah, dengan hamdi, memuji. Hamdi, memuji. Siapa yang kita puji? Rabbik.
rabbika, Tuhanmu, dengan memuji Tuhanmu, wa dan istaghfirhu. Istaghfirhu, minta ampunlah kepadanya. Jadi istaghfirhu, minta ampunlah kepadanya. Hu itu nya. Istaghfir, minta ampunlah, hu nya, kepadanya. Minta ampunlah kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia. Innahu, sesungguhnya dia. Hu itu dia. Inna, sesungguhnya. Hu dia, sesungguhnya dia. Kana, adalah. Kana, adalah. Tawwaba, tawwab. Tawwab itu maha penerima taubat. Tawwab, maha penerima taubat. Secara makna kayak memberi pesan begini. Nanti ibu jangan salah paham ya, saya belum jelaskan asbabun nuzul ayat ini. Secara terjemah bebasnya begini. Kalau Allah sudah menolong, ya, kalau Allah sudah menolong, Allah telah tetapkan Islam ini akan menang. Takdirnya Allah, Islam ini akan bangkit. Ciri-cirinya orang-orang akan banyak masuk Islam. Tanda Islam ini akan berhasil, Islam ini akan bangkit, peradaban Islam akan naik. Tanda-tandanya banyak yang lock in. Banyak yang lock in. Semakin banyak yang masuk Islam, tanda pertolongan Allah nyata. Berarti Islam mau bangkit. Kalau Islam mau bangkit, kira-kira kita makin tidur atau ikut bangkit? Jangan sampai orang masuk Islam, orang semangat masuk Islam, Islam mau bangkit, malahan kita makin malas. Ya biarin aja lah. Yang ngaji-ngaji, dia mau masuk surga, biarin aja. Jangan. Kita disuruh di dalam Islam, kalau ada orang semangat masuk Islam, kita harus lebih semangat lagi, karena kita Islam keturunan. Kita harus semangat lagi. Kalau begitu mereka rajin, kita harus lebih rajin. Kenapa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ciri-cirinya kalau Allah sudah ingin membangkitkan Islam ini, ciri-cirinya orang masuk Islam banyak. Kalau orang udah banyak masuk Islam, ngapain Bu? Orang banyak masuk Islam ngapain? Kita ngapain? Ngelihat orang masuk Islam banyak ngapain? Kita nonton aja. Atau gimana? Apa yang kita lakukan? Disuruh oleh Allah bertasbih, maka bertasbihlah. Ucapkanlah subhanallah. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih di masjid, dia minta syahadatkan. Ada kita peluk, subhanallah, alhamdulillah, gitu. Ya, jadi di mana-mana nanti kalau ibu-ibu menyaksikan ada orang masuk Islam disyahadatkan di masjid, maka ucapkanlah tasbih subhanallah, ucapkanlah tahmid alhamdulillah. Tapi nggak cukup itu, kita ucapkan istighfar untuk kita, juga untuk dia, supaya dosa kita diampuni dan dosa dia juga diampuni. Orang masuk Islam tuh suci nggak Bu? Bersih nggak? Bersih, nggak ada dosa. Tapi kalau udah masuk Islam, kemungkinan nggak besok dia bikin dosa. Iya, hari ini dia mandi besar, bersih, nggak ada dosa, udah syahadat. Besoknya dia nggak dibimbing, dia nggak mau belajar, ada dosanya. Dia mulai belajar, ada ilmunya, tapi nggak mengamalkan ilmunya, dosanya mulai besar. Berarti disuruh kita istighfar. Istighfar untuk kita, istighfar untuk dia. Kenapa? Istighfar itu Bu, sekarang gini aja. Istighfar itu bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Kalau terjadi kondisi di mana
paceklik, kering, maka Allah suruh istighfar. Maka nanti yursilis sama alaikum idrara, Allah turunkan hujan. Kemudian Allah berikan harta yang banyak. Istighfar itu sangat pantas. Maka kalau orang sakit, rajin-rajin istighfar. Kalau punya masalah, rajin-rajin istighfar. Kalau urusan banyak, ada satu urusan berat, diteror mulu terus, rajin-rajin istighfar. Jadi istighfar itu luar biasa. Maka kenapa? Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Pertanyaan saya, Ibu, ayat ini turun tentang apa kira-kira? Surat ini turun tentang apa kira-kira? Jadi menariknya begini, sahabat Nabi ketika ditanya, sahabat-sahabat senior yang tua-tua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat-sahabat tua ahli Badar, surat ini kalau boleh bapak-bapak tahu ayat surat ini tentang apa? Jawaban para sahabat itu beragam, ada yang diam, ada yang bisa jawab. Ada yang jawabnya begini, oh surat ini tentang orang Islam itu kalau menang dalam peperangan maka dia harus bertasbih. Ada jawabannya begitu. Ada jawaban gitu. Ada juga yang jawaban, oh berarti nanti umat Islam akan bangkit, Islamnya akan jaya. Ada jawaban gitu. Tapi ternyata jawaban itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Bukanlah jawaban yang sebenarnya. Justru ayat ini sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW mau meninggal dunia. Nah, kok bisa Ustadz? Apa hubungannya? Saya bacakan di dalam satu tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini siapa Ustaz? Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, masih kecil, anak muda. Di zaman Nabi itu masih anak muda, sepupu Nabi. Dia bilang Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar mengajak aku untuk bergabung bersama orang-orang tua yang veteran perang Badar. Kemudian maka orang tua ini bilang kepada Umar, wahai Umar, ngapain anak ini diajak? Anak ini, Ibnu Abbas ini harusnya main sama anak-anak kita, bukan sama kita yang tua-tua ini, katanya. Padahal ibu tahu nggak Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ilmu agama, pahamkan dia ilmu agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas yang paling tahu tentang ayat ini. Ketika para sahabat rata-rata jawabnya begini, surat ini tentang kemenangan Islam, justru Ibnu Abbas menjawab, surat ini bicara tentang pemberitahuan Allah bahwa Nabi mau meninggal dunia. Huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Ini merupakan ajal Rasulullah yang Allah beritahukan, yang Allah sampaikan kepada sahabat pada umatnya. Artinya begini Bu, begini. Apa hubungannya ayat ini tentang iklan pemberitahuan Nabi mau wafat? Berarti Islam ini kalau udah berjaya, berarti Nabi itu usianya sudah menghitung hari. Islam ini kalau udah berjaya, umur Nabi itu udah menghitung hari. Bukti sebelum Nabi wafat itu di tahun ke-10 Hijriah, ada juga riwayat tahun 11 Hijriah. Nah, di tahun 9 Hijriah, ya, mendekat tahun 10 Hijriah, itu ada peristiwa namanya Fathu Makkah.
peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana umat Islam yang ada di Madinah berniat Mekah itu kita ambil alih, karena Mekah dikuasai oleh orang Arab Quraisy, orang kafir Quraisy. Maka kemudian Nabi mengajak sahabat, Mekah itu harus kita ambil. Dengan Mekah kita ambil, nanti orang Islam bisa berhaji ke Mekah. Dengan Mekah kita ambil, orang bisa umrah ke Mekah. Kita bisa umrah tiap tahun sekarang ke Mekah, karena ada peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu 10.000 kaum muslimin datang ke kota Mekah, yang bikin orang kafir Quraisy lari terbirit-birit. Datang 10.000 pasukan datang ke Mekah, tiba-tiba orang kafir Quraisy semuanya pada kabur berlindung di balik bukit-bukit. Untungnya pada waktu itu Nabi bilang, hada yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, bukan hari perang. Dengan Nabi mengucapkan hari kasih sayang, maka kafir Quraisy itu nggak jadi berlindung. Mereka dipersilakan kembali ke rumah masing-masing dengan syarat mereka masuk Islam, ditawarkan untuk masuk Islam. Maka berbondong-bondonglah orang kafir Quraisy yang di Mekah pada waktu itu masuk Islam. Melihat 10.000 pasukan datang menguasai Mekah, daripada mereka mati, mereka masuk Islam. Masuk Islamnya terpaksa nggak? Terpaksa. Tapi terpaksa seiring waktu jadi sadar, jadi rela masuk Islam. Itulah hari kemenangan. Berarti setelah hari kemenangan itu tanda usia Nabi sudah di ujung tanduk. Berarti Nabi mau wafat. Justru ayat ini dibaca oleh sahabat bukan bahagia. Ayat ini justru dibaca dengan nangis. Berarti Allah udah ngasih kabar beberapa hari ke depan Nabi Muhammad SAW manusia teragung, yang paling baik, yang paling santun, yang paling peduli akan meninggal dunia. Inilah ayat yang sebenarnya kalau dibaca dengan menangis, bukan dengan bahagia. Siapa yang tahu benar kata Umar bin Khattab, yang disampaikan Ibnu Abbas benar. Seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa surat ini bicara tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi tidak semua yang memahami tafsir ini, Bu, di zaman sahabat maksudnya. Sahabat mikirnya, oh berarti Islam akan menang, bahagia kan? Tapi Ibnu Abbas menangis, Umar menangis. Justru ayat ini, kita dengan Nabi udah gak lama lagi. Bayangkan, Bu, hari-hari bersama Nabi, keringat Nabi itu ditampung, disimpan. Bayangkan, saat Nabi itu diperebutkan kalau wudhu, bekasnya wudhu Nabi itu ditampung airnya, disimpan oleh sahabat. Sahabat Nabi kalau udah salaman sama Nabi lupa sama istri. Nanti di akhirat ibu kalau ngelihat Nabi lupa sama suami, boleh nggak tuh? Kita lihat Nabi lupa sama suami, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ibu lebih pilih cinta suami atau cinta Nabi? Sama. Suami pun kalau ditanya lebih cinta Nabi atau cinta istri? Cinta Nabi. Tidak berhak untuk cemburu kalau udah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia namanya mulia menunjukkan semuanya mulia. Sahabat berebut. Ibu tahu Malik bin Sinan pernah dengar? Pernah, mungkin lupa. Malik bin Sinan itu, Bu, di dalam perang Uhud Nabi pernah giginya menurut riwayat itu jatuh. Tapi itu masih diperdebatkan. Yang jelas Nabi berdarah. Bahkan muka Nabi itu berdarah karena kena tameng itu loh. Mungkin kena hantam, berdarah muka Nabi. Itu darah di muka Nabi dijilat sama Malik bin Sinan. Karena sahabat nggak berani ngelap. Kalau ngelap itu kan tangannya naik. Tangan naik ke muka Nabi itu kan nggak pantas. Jadi caranya gimana? Dijilat. Malik bin Sinan itu jilat darah Nabi, saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair itu tukang bekam. Saya tanya, darah bekam itu darah bersih atau darah kotor, Bu? Nabi dibekam oleh Abdullah bin Zubair. Nabi bilang, nanti darah saya tolong buang di tempat yang jauh, yang orang nggak tahu. Baik wahai Rasul.
ikut perintah, siap. Abdullah bin Zubair bawa itu darah jauh-jauh, dibuang sampai nggak ada satu makhluk pun yang tahu. Dibuangnya kemana? Dibuang di dalam perutnya sendiri. Kemudian datang bertemu dengan Nabi. Wahai Abdullah, kemana engkau buang darah saya? Kemana engkau buang? Saya sudah buang sesuai dengan titah perintahmu wahai Rasul. Orang nggak tahu. Alhamdulillah. Kemana? Ke dalam perut saya. Wahai Abdullah, itu kan darah. Tapi saya mencintaimu wahai Rasul. Maka kemudian Nabi bilang, Allah haramkan hamba yang ada darahku pada dirinya. Haramkan apa? Neraka. Memang sahabat di masa itu dengan Nabi itu sangat memuliakan Nabi macam-macam. Makanya ibu, ketika Nabi mau wafat, Nabi kan demam panas. Nabi demam sampai dimandikan dengan 7 macam air, disiram. Saking panasnya Nabi bilang ke istrinya Aisyah, tolong siramin saya. Gemeteran badan Nabi. Setelah agak reda, Nabi sholat lagi. Nabi menyampaikan ke sahabat. Itu menjelang hari-hari wafatnya beliau itu hari-hari itu gelap, suasananya redup dan kurang. Sahabat udah mulai agak curiga. Makanya wajar Umar bin Khattab tuh nggak terima kalau ada orang yang mengatakan Nabi wafat. Nggak terima. Sampai Abu Bakar lah yang menenangkan Umar. Abu Bakar yang membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Seperti rasul-rasul sebelumnya yang telah wafat. Gara-gara ayat itu Umar bin Khattab tersadar, iya ya, Nabi Muhammad kan seperti rasul-rasul dulu yang juga wafat. Inilah menjelaskan kepada kita, ayat ini sebenarnya menjelaskan ada masa perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah persiapkan lewat iklan. Hei, sebentar lagi manusia pilihan hambaku akan aku jemput. Kalian bersiap-siap. Enak gak bu kira-kira kalau kita ada bersama Nabi? Enak gak bu? Setiap kita galau datangnya ke Ustadz atau ke Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kayaknya sibuk nulis, minta doa ini. Ustadz, ya Nabi, doa supaya utang lunas, cari amalan apa.